Baik, sobatnya, kali ini Anda sedang mendengarkan K Radio di 102,9 FM bersama saya Dewi Indriani. Sobatnya, Kereta Api Indonesia membuka layanan kereta api penumpang kelas eksekutif. Namanya Kereta Api Pandalungan. Untuk kali ini kita akan bahas, sobat, tentunya bersama Vice President dari PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasional 9 Jember, ada Bu Mulyani. Halo. Ibu, apa kabar, Bu? Alhamdulillah baik. Kabar baik. Lalu yang kedua, bersama kita juga di sini ada Pak Imam Santoso selaku manajer angkutan penumpang. Bapak, apa kabar? Alhamdulillah baik, Mbak Dewi. Baik, semuanya sehat selalu. Kita akan bahas Kereta Api Pandalungan yang mana ini adalah angin segar buat kita semua ya Bapak Ibu. Karena memang ini menjadi perbincangan yang hangat. Bukan hanya di Jember saja, tapi nasional juga nih Sobat K. Karena aksesnya betul-betul kayaknya mudah nih untuk ke depannya. Kita akan tanya dulu deh untuk latar belakang membuka rute kereta api Jember-Jakarta PP. Ini bagaimana Bu Yani? Oke, baik, makasih. Betul tadi yang disampaikan, Mbak. Ini memang kabar yang sangat ditunggu-tunggu masyarakat luas, khususnya di Jember. Jadi kereta api membuka relasi baru rute Jakarta Gambir, pulang pergi Gambir Jember juga. Ini dilatar belakangi oleh memang ini ada permintaan pasar. Jadi sudah lama banget nih masyarakat atau warga Jember itu menginginkan ada rute langsung dari Jember ke Gambir. Selama ini kan pasti 2 step ya, 2 kali naik kereta api, sehingga ini mungkin menjadi hambatan juga buat warga Jember. Nah dari situ mendengar ada antusiasis masyarakat untuk mengadakan kereta relasi yang langsung gitu. Kami dari KAI mencoba membuat kajian terlebih dahulu. Jadi mungkin ini juga kenapa sih baru akan Juni ini baru diluncurkan gitu, karena untuk bisa merealisasikan kebutuhan ini tentunya kita harus dilakukan kajian-kajian dari sisi kesiapan operasional, dari sisi teknisnya maupun bisnisnya. Apakah ini memang menguntungkan atau tidak? Kan kita juga namanya juga BUMN, pasti kan tetap selain aspek sosialnya juga kita ada aspek bisnisnya harus diperhitungkan. Jadi pada tahun 2022 akhirnya kita coba lakukan survei. Apakah dengan rencana pembukaan KA Pandalungan ini diminati oleh masyarakat atau tidak, dan ternyata alhamdulillah luar biasa dari hasil survei itu sekitar 98,4% itu responnya sangat positif. Jadi sangat menghendaki adanya relasi Jember Gambir ini karena memang kebutuhan masyarakat sekarang di wilayah Jember mungkin sudah berubah ya. Jadi ada peningkatan baik dari sisi perekonomian dan bisnis lainnya gitu. Jadi di sini sangat dibutuhkan dan sangat membantu sekali untuk warga masyarakat Jember, sehingga pada tanggal 1 Juni ini rencana akan di-launching KA Pandalungan relasi Jember Gambir dan Gambir Jember. Kurang lebih seperti itu. Oke, jadi memang berlatar belakang dari permintaan pasar yang begitu luar biasa, lalu juga ada survei, bukan main-main, 98% dari masyarakat menyambut positif, dan pada akhirnya dari tahun 2022 2023 terrealisasi Sobat K, kita bisa menikmati rute Gambir Jember Sobat. 900 berapa Bu? 919 km ya? Ya, untuk betul. rutenya luar biasa ini sekali. Memang rute terpanjang. Rute terpanjang, karena kereta api itu mungkin sebelumnya rute terpanjang itu hanya sampai Surabaya ya. Surabaya Malang gitu. Tapi ini rute terpanjang, sehingga memang perlu pertimbangan khusus untuk bisa merealisasikan, dan alhamdulillah kita sudah disetujui. Memang ini rute terpanjang 919 km dengan jarak waktunya itu sekitar 13 jam 40 menit. Oke, waktu tempuhnya 13 jam 45 menit, Sobatnya jarak tempuhnya 919 km. Nah kita sebagai warga Jember itu benar-benar kayak excited, bahagia, terlebih nama kereta apinya Kereta Api Pandalungan nih Bu ya. Wah kayak kita tuh bangga banget gitu ya Bu. Apa nih Bu asal usul dibalik nama Kereta Api Pandalungan begitu? Ya, terima kasih Mbak Dewi atas waktunya. Memang seperti yang sudah disampaikan oleh Bu Kadaup, itu untuk menjalankan ini kan karena permintaan pasar, itu yang pertama. Kemudian kita butuh kajian-kajian. Ini karena perjalanan ini kan sangat-sangat jauh ya, dari Jember sampai Jakarta. Sedangkan untuk yang terkait kenapa sih namanya Pandalungan, ini sebetulnya ada kerjasama juga dengan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan ya.
Pandalungan itu sebelum kita beri nama Pandalungan itu tadinya diusulkan KA Ijen Express. Tapi karena relasinya hanya sampai Jember, ya kan, dirasa dari kita kurang pas kalau itu namanya Ijen Express. Akhirnya kita koordinasi dengan Dinas Pariwisata, minta masukan-masukan. Dari Dinas Pariwisata itu waktu kita koordinasi banyak sekali nama-nama yang disodorkan ke kita. Tapi yang menarik di kita itu kita pilih Pandalungan. Itu karena ternyata Pandalungan itu gabungan budaya dan bahasa yang ada di daerah Jember. Dari Jawa, Jawa Barat, Jawa Tengah, kemudian Banyuwangi dan dari Madura. Makanya kita pilih KA Pandalungan. Mungkin beberapa pendengar ini ada yang bertanya-tanya nih Bu, terkait jadwal keberangkatan kereta api Pandalungan. Atau memang sudah ada yang beli begitu untuk tiketnya. Ini bagaimana Bu, untuk jadwal keberangkatannya? Oke, baik. Jadi terkait jadwal keberangkatan KA Pandalungan, kalau dari Jember ke Gambir itu berangkatnya pukul 15.00 sampai Gambir itu pukul 4.45. Nah, kemudian dari Gambir sendiri ke arah Jember, dari Gambir berangkat pukul 20.05 sampai ke Jember pukul 10.45. Nah, kenapa sih diambil jam tersebut ya? Ini memang jam yang menurut kami itu jam yang sangat efektif untuk para pebisnis ataupun pelaku lainnya seperti pelajar. Jadi misal kita dari Jember pukul 3 sore ya maksudnya pukul 15.00. Jadi itu biasanya seperti para mahasiswa-mahasiswi kan di Jember itu banyak mahasiswa-mahasiswi yang kuliah di sini, itu setelah aktivitas itu bisa melakukan perjalanan dan sampai ke Jakartanya itu subuh sehingga bisa melakukan aktivitas lain. Nah, buat pebisnis sendiri ini juga menjadi jam yang sangat bagus karena begitu sampai di Jakarta itu kan pagi ya, subuh gitu. Sehingga dia bisa cukup waktu untuk beristirahat sejenak dari perjalanan yang cukup panjang dan bisa memulai aktivitasnya sesuai jam kerjanya yang rata-rata biasanya dimulai antara jam 8. Nah, kemudian dari Jakartanya sendiri juga sama, budaya di Jakarta kan memang jauh lebih ini ya, aktivitasnya cenderung selesai di malam hari sehingga kita hanya membuka untuk jam malam di pukul 20.05 sehingga pada saat menuju ke Jember itu sudah sampai siang hari sehingga bisa melakukan aktivitas lainnya. Jadi kita coba akomodir permohonan-permohonan sesuai masyarakat lingkup bisnis dan lingkup kerjanya, kurang lebih seperti sesuai dengan kebutuhan ya. Sesuai kebutuhan. Yang jelas Sobat Ke, jam keberangkatannya betul-betul efektif. Kalau di Jember menuju Gambir jam 15 sampai jam 4.45, sedangkan kalau dari Gambir ke Jember itu 20.05 sampai 10.45. Kita akan bahas terkait fasilitas dari kereta api Pandalungan. Jadi setia terus dengarkan Ke Radio di 102,9 FM. Terima kasih banyak untuk Sobat Ke yang kali ini masih setia mendengarkan Ke Radio Jember bareng saya Dewi Indriani. Dan kali ini kita lagi talkshow bareng Kereta Api Indonesia. Ada Op 9 Jember, ada Vice President dari PT Kereta Api Indonesia, ada Op 9 Jember, ada Bu Yani, dan juga Pak Imam Santoso, manajer angkutan penumpang dari Daop 9 Jember. Sobat Ke, kita akan bahas fasilitasnya. Tapi sebelum itu, tadi kita udah bahas ya terkait jam keberangkatannya, baik dari Gambir Jember ke Gambir. Kali ini kita akan tanyakan pemberhentian kereta api Pandalungan itu di mana aja. Pak Imam, monggo. Siap, terima kasih Mbak Dewi atas pertanyaannya, ini sangat-sangat itu ya, bagus ya. Jadi untuk Pandalungan itu kan pemberangkatannya dari Jember. Nanti sampai Gambir itu akan melewati beberapa stasiun, antara lain yaitu Tanggul, Probolinggo, Pasuruan, Bangil, Sidoarjo, kemudian sampai Surabaya Gubeng, Surabaya Pasar Turi, dilanjutkan ke Lamongan, Bojonegoro, Cepu, Ngrombo, Semarang Tawang, Pekalongan, Tegal, Cirebon, Cikarang, Jatinegara, dan yang terakhir itu Gambir. Seperti itu. Oke, jadi emang banyak stasiun yang akan dilewati, dan stasiun-stasiun yang dilewati itu nanti akan membawa penumpang juga ya Pak ya, yang akan ke Jakarta begitu. Betul. Ya. Baik, terkait fasilitas khusus kereta api Pandalungan Bu Yani, ini bagaimana? Baik, terkait fasilitas. Jadi KA Pandalungan itu mungkin menjadi KA pertama yang anak kayanya khusus semua eksekutif.
Jadi selama ini di Daop 9 Jember itu rangkaian KA-nya memang masih campuran ya. Jadi, karena KA eksekutif semua, jadi memang fasilitasnya kurang lebih sama lah dengan KA eksekutif lainnya seperti Wijaya Kusuma yang ada di Jember itu, kemudian Ranggajati. Jadi kita punya toilet ramah lingkungan, kemudian fasilitas-fasilitas lainnya hampir sama lah kurang lebih ya dengan KA eksekutif lainnya. Tidak ada hal yang khusus pada dasarnya ya. Jadi buat masyarakat yang sudah pernah mencoba KA eksekutif kurang lebih sama fasilitasnya seperti itu. Fasilitasnya udah sama. Yang penting ini benar-benar bisa buat kita nyaman. Betul. Ya Bu ya. Yang jelas dari Jember ke Gambir atau ke Jakarta benar-benar dijamin nyaman Sobat K. Oke, terkait keberangkatan dan juga kedatangan dari kereta api Indonesia, Pak Imam, kereta api Pandalungannya ini gimana? Ini mungkin terkait kedatangan ya. Jadi ini baru mau launching tanggal 1. Tanggal 1. Untuk kedatangannya belum kita ketahui volume penumpangnya karena baru launching tanggal 1. Betul. Jadi tunggu saja setelah tanggal 1. Nanti berapa. Tapi kalau untuk keberangkatannya sudah ada ya. Dari Jember sendiri kita terakhir ini 332. 332 iya, untuk tanggal penumpang. Satunya ya Pak ya, tanggal iya, 1 Juni, luar biasa sekali. Oke, di hari perdana peluncuran kereta api Pandalungan, berarti antusiasnya, pembelian tiketnya itu betul-betul luar biasa ya Pak ya. Betul. Udah pernah mendengar nih Pak dari masyarakat Jember gimana dengan adanya Pandalungan ini? Untuk KA Pandalungan itu kan kemarin kita promo Mbak. Begitu promo itu tidak sampai 1 hari itu udah promonya habis. Yang 300.000 itu. Jadi kita banyak keluhan protes dari para calon pengguna ya. Pak ini baru dibuka promonya kok sudah habis seperti itu. Nah ini kurang, Pak. Iya, ini banyak permintaan lagi promonya kapan? Promonya kapan? Ya udah ditunggu aja gitu. Ditunggu ya, aja dan sering-sering lihat di KAI Akses ya. Ya udah, ikutin aja untuk sosial media dari PT KAI Daop 9 Jember Sobat. Oke, kita nanti akan bahas ya Sobatnya seputar GAPK yang mana ini juga menjadi perbincangan hangat belakangan Sobat K. GAPK, Grafik Perjalanan Kereta Api Indonesia. Tentunya masih bersama Bu Mulyani dan juga Pak Imam di sini. Tetap setia terus dengarkan 102,9 FM. Baik Sobatnya, mulai tanggal 1 Juni 2023 Kereta Api Indonesia memberlakukan GAPK 2023 Sobat, yang mana ini terakhir kalau nggak salah diubah di tahun 2021 Sobat. Kita akan tanyakan langsung nih Sobat, karena kalau kita udah lihat, kita baca-baca sosialisasinya sudah dilakukan sejak 1 bulan belakangan ya. Karena kita mumpung ngobrol dengan Vice President PT Kereta Api Daop 9 Jember Bu Mulyani. Ini gimana Bu? Apa sih GAPK 2023? GAPK atau GAPK Bu? GAPK. GAPK ya, GAPK 2023 gitu. Karena beberapa orang kan masih apa sih gitu ya? Apa sih gitu ya. Jadi GAPK 2023 ini kayak gimana dan apa GAPK itu Bu? Baik, makasih. Jadi GAPK itu memang kalau buat di PTK itu semacam pedoman kerja. Pedoman untuk sebagai dasar melakukan perjalanan kereta api. Mungkin kalau masyarakat lebih taunya jadwal kereta aja ya, taunya cuma itu aja. Padahal jadwal kereta api itu adalah bagian dari grafik perjalanan kereta api. Jadi di mana di dalam GAPK itu memuat termasuk kecepatan berangkat, jadi seperti apa, waktu tempuhnya seperti apa, kereta apa saja yang melewati situ, terus bersilangnya di mana saja, itu bentuknya tuh garis-garis, jadi persis kayak grafik gitu ya, makanya disebutnya GAPK gitu, grafik perjalanan kereta api. Jadi berupa gambar-gambar yang menunjukkan arah perjalanan kereta api. Jadi misal di Jawa, itu mulai dari ujung barat sampai ujung timur itu tergambarkan kereta apa saja yang akan melewatinya, jam tempuh termasuk kecepatannya. Kecepatannya itu sudah diatur. Misalnya kecepatannya di sini di titik ini harus 100 km per jam, di titik ini harus sekian. Itu sudah ada aturan mainnya di situ. Jadi nah terus apa sih bedanya GAPK 2023 dan GAPK sebelumnya? Nah, sebelum menjelaskan itu, GAPK itu diubah per 2 tahun. Per 2 tahun. Jadi kalau setiap tahun terlalu repot nantinya ya gitu. Jadi nah biasanya GAPK dirubah itu sebagai dampak dari adanya
penyesuaian-penyesuaian. Salah satunya misalnya di tahun 2023 ini memang ada perubahan kualitas prasarana. Jadi kita saat ini KAI banyak membangun double track, sehingga dengan double track itu tentunya perjalanannya akan lebih mudah dan lebih aman. Jadi waktu tempuh akan menjadi lebih pendek. Nah, dengan adanya peningkatan kualitas prasarana tersebut, sehingga dilakukan penyesuaian jarak tempuh. Jarak tempuhnya yang misalnya tadinya 11 jam menjadi 10 jam 30 menit misalnya. Jadi banyak sekali penyesuaian perjalanan kereta api. Sehingga karena ada terjadi penyesuaian tentunya itu harus diinfokan kepada masyarakat ya, supaya jangan sampai nanti masyarakat yang terbiasa misalnya biasa naik kereta Wijaya Kusuma itu pukul 13.55 ya Pak ya. Yeah. Nah nanti kan berubah menjadi pukul 13.30. Nah itu juga jadi masyarakat di sini harus aware terhadap GPK yang baru gitu, jadwal perjalanan kereta api yang baru. Manfaatnya apa sih dari GPK 2023? Tentunya buat masyarakat sendiri, perjalanannya sendiri tentunya menjadi lebih cepat. Jadi waktu tempuhnya lebih cepat. Jadi ini memang salah satu bentuk KAI untuk meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat. Mungkin itu Pak Imam mungkin bisa menambahkan ya. Pokoknya intinya ini adalah pembaruan rute per 2 tahun sekali, begitu ya, menyesuaikan dengan fasilitas yang baru dan juga beberapa prasarana yang ada, begitu. Tadi udah disebutkan juga nih Pak terkait efisiensi waktu tempuh, penambahan frekuensi perjalanan, ini bagaimana Pak? Ini saya hanya menambahkan sedikit aja ya terkait GPK. GPK sendiri ini juga bisa dijadikan sebagai tolok ukur keberhasilan dari KAI ya. Dalam artian untuk pengaturan perjalanan semua kereta yang ada di Jawa, Sumatera, itu semuanya diatur semuanya. Terus yang paling penting ini, GPK ini bisa dijadikan kajian untuk seandainya dari masyarakat akan istilahnya mengusulkan atau meminta layanan KA baru, rute baru, nah itu nanti akan dikaji dulu. Seperti tadi yang diterangkan oleh Bu Kadawop, GPK itu kan untuk mengatur ini. Jangan sampai kita menambah KA baru, tapi kita tidak memperhatikan volume atau lalu lintas KA-nya ini padatnya sampai sejauh mana. Kemudian untuk menentukan jam keberangkatan, itu juga harus melihat di GPK. Terus untuk menentukan persilangannya di mana, ini yang paling penting. Karena untuk kereta lokomotif itu kan berbeda dengan kendaraan umum lainnya. Kalau kendaraan umum kecepatan itu tidak ada aturannya. Tapi kalau di kereta ini sudah diatur. Ini mau taruhlah contoh. Untuk Jember sampai Kalisat, kecepatannya harus berapa? Ini sudah diatur semua, seperti itu. Oke, melihat keamanan yang ada di sana, menyesuaikan juga begitu. Betul. Ya Pak Imam ya. Terkait kereta api Pandalungan ini yang akan beroperasi di tanggal 1 Juni 2023. Apa saja Pak yang berubah dalam pemberlakuan GPK 2023 begitu? Kalau untuk pemberlakuannya di GPK itu paling hanya ada di perubahan jam ya. Dan waktu tempuh. Contohnya di KA Ranggajati yang semula waktu tempuhnya mencapai 14 jam, ini bisa dipercepat lagi menjadi 13 jam 37 menit. Itu salah satunya. Oke, seperti jadi itu. Efisien waktunya itu iya, Pak ya. Betul. Baik. Mungkin ada himbauan Ibu untuk masyarakat yang akan menggunakan kereta api Indonesia. Oke, baik. Himbauan untuk masyarakat dengan adanya GPK yang baru di tahun 2023, tentunya masyarakat harus lebih fokus pada jadwal keberangkatan kereta api. Jadi jangan sampai nanti terlambat gitu ya. Jangan sampai terbiasa, khususnya untuk pelanggan yang memang sudah terbiasa naik kereta api, seperti misalnya Wijaya Kusuma gitu ya. Dia biasa berangkat pukul 13.55, itu tolong dicek kembali tiketnya. Jadi kalau pesan di KAI Akses itu jangan hanya klik, jangan perhatikan dulu jamnya jam berapa nih, karena ada perubahan. Jadi disinilah titik kritisnya buat masyarakat, tolong perhatikan jadwal keberangkatan.
Itu saja sih. Oke, perhatikan jadwal keberangkatan dari kereta api sendiri Sobat K per 1 Juni 2023. Jangan sampai tertinggal, utamanya yang udah beli kemarin-kemarin ya. Silakan dicek lagi di KAI Akses Anda Sobat. Tapi yang pasti terkait GPK 2023 ini membawa beberapa peningkatan ya, selain efisien waktu, ada penambahan frekuensi perjalanan kereta api, peningkatan prasarana, dan juga perubahan jadwal perjalanan kereta api Indonesia. Yang jelas untuk di tanggal 1 Juni 2023 semoga semuanya berjalan dengan lancar ya. Amin. Bapak Ibu. Tambah dikit, Mbak. Iya. Untuk semua yang sebagai pendengar ke radio ini, jangan lupa cek lagi KAI Akses, siapa tahu promonya muncul-muncul. Ini yang paling penting ini. Iya, yang paling penting itu dan yang paling ditunggu-tunggu ya. Jadi kemarin tuh ada yang dapat tiket 300.000 udah nyampe Jakarta kapan lagi ya Bu ya. Jadi sering-sering aja lihat KAI Aksesnya Sobat K. Yang belum download, wah segera download ya Sobat ya. Oke, demikian untuk perbincangan kita kali ini. Terima kasih untuk Bu Mulyani, untuk Pak Imam, terima kasih Sama-sama Mbak Dewi. Semoga kita bisa bertemu di lain waktu ya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.